Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dengan Bapak untuk masuk kepada pelajaran di bab yang kedua, materi pendidikan agama dan budi pekerti. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita melaksanakan doa bersama dulu ya. Ikuti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada bab yang kedua ini kita akan mempelajari materi tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Anak-anak sekalian, dipersilahkan untuk dibuka bukunya karena kita akan membahas materi yang sudah ada di buku kalian juga di bab yang kedua ini, dan kita akan membaca bersama surat Al-Maidah yang sudah ada di buku tersebut. Coba kita baca dulu bersama ya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, coba kita simak dulu artinya dari ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya dalam minuman keras, dalam perjudian, mengundi nasib dan dengan panah, rijsum min amalis syaitan, adalah perbuatan najis yang merupakan perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah oleh kalian hal tersebut supaya kalian beruntung. Ayat selanjutnya. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa hal antum muntahun. Innama, sesungguhnya, yuridus syaitanu, setan itu berkehendak, ayyuqi'a bainakumul adawata, untuk menjadikan di antara kalian itu permusuhan, wal baghdha'a, dan saling membenci, wa yasuddakum an dzikrillahi, dan supaya memalingkan kalian dari zikir kepada Allah. Fahal antum muntahun, maka apakah engkau tergolong kepada orang-orang yang sudah berhenti? Anak-anak sekalian, dari sini kita melihat bahwasannya secara nyata Allah sudah memperingatkan kepada kita manusia bahwa ada bahaya-bahaya besar dalam hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu terutama pada hal ini adalah tentang khamar, minuman keras. Apakah cuma bentuknya minuman? Khamar, kalau sabu-sabu minuman bukan, kalau kokain minuman bukan, kalau ganja minuman bukan. Maka khamar di sini menjadi luas pengertiannya. Bagaimana perluasannya? Dari sekedar yang asalnya cuma cairan, maka pengembangannya adalah khamar itu adalah segala sesuatu yang sengaja dibuat untuk menghilangkan akal manusia sehingga kehilangan daya pikir yang sehat. Itu pengertian khamar. Maka pengertian khamar menjadi lebih luas. Dari asalnya cuma sekedar minuman adalah menjadi segala sesuatu yang sengaja diciptakan untuk menghilangkan akal manusia sehingga tidak bisa berpikir sehat. Maka masuk ke dalamnya. Khamar tersebut
ganja orang jadi mabok itu khamar. Sabu-sabu orang jadi mabok itu khamar. Jadi kalau khamar itu sempit pengertiannya minuman dan cuma sekadar minuman saja, itu kan jadi tidak tercover, tidak masuk ke dalamnya. Dan di sini Allah memperingatkan bahwa segala sesuatu yang disebut sebagai rijsun, najis, perbuatan tercela, min amalis syaitan, merupakan bagian dari amal-amalnya syaitan, maka hendaknya kita menjauhi. Kenapa? Karena ada muatan-muatan terselubung dari syaitan itu pada ayat selanjutnya. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah. 3 poin penting tentang muatan-muatan setan yang terdapat di dalam khamar tersebut. 1, mengakibatkannya terjadi pertengkaran. Ketika orang hilang akal, segala sesuatu bisa terjadi. Bertengkarlah dengan temannya, berkelahi dengan saudaranya, hilang kontrolnya, emosinya tinggi, tidak mampu berpikir sehat, yang terjadi pertengkaran. Dan Allah tidak suka itu. Dan kita juga sebagai orang yang beriman pastinya tidak menyukai hal tersebut. Wal baghdha, kemudian permusuhan, saling membenci karena khamar, karena minuman keras, karena orang tidak bisa berpikir sehat. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan membuat kalian terlena, membuat kalian lupa dari zikir, dari mengingat Allah. Maka pada akhir dari ayat tersebut Allah mempertanyakan, fahal antum muntahun, apakah engkau sudah berhenti dari hal-hal tersebut? Anak-anak sekalian, itu ayat yang sudah kita baca tentang minuman keras, perjudian dan pertengkaran. Maka ini bukan hanya sekedar yang harus kita hafal saja artinya, tapi juga harus kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka mungkin timbul pertanyaan dari kalian, kalau demikian narkoba itu masuknya ke golongan apa? Khamar juga. Maka ada istilah narkoba, ada nafsa. Narkoba apa? Narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika, ada nafsa. Nafsa itu apa? Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Itu juga tidak boleh. Orang bisa mabok kan zaman sekarang macam-macam. Tergolong kepada khamar itu. Minuman jelas. Minuman. Kemudian zat-zat yang sifatnya psikotropika. Psiko itu jiwa, psiko ya. Obat-obat jiwa sebetulnya diciptakan untuk orang-orang gila yang populer di kalangan anak-anak, misalkan tramadol ya. Kalau kalian tahu tramadol itu apa? Tramadol itu obat yang biasa dikasih untuk orang gila. Edan diberi tramadol langsung diem, nggak berbuat apa-apa, cuma ngacai gitu. Orang sehat dikasih itu, ya play juga, tergolong kepada psikotropika. Zat-zat adiktif, zat-zat yang bisa mengakibatkan kecanduan, yang populer di kalangan anak-anak yang pengen mabok tapi nggak punya uang apa? Beli lem Aibon, dihirup. Mabok juga. Kenapa? Karena hidung, sinus itu paling dekat dengan otak, reaksinya cepat, maka orang bisa play. Bensin dihirup juga begitu. Itu adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergolongkan kepada hal-hal yang mengakibatkan akan terjadinya pertengkaran, akan terjadinya permusuhan, akan melenakkan manusia daripada zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sederhana, Allah tidak suka orang kehilangan akal.
Allah menghendaki manusia penuh dengan kesadaran dalam segala hal. Bahkan ketika marah pun harus sadar. Nggak boleh hanya cuma mengandalkan emosi. Harus sadar, penuh dengan kesadaran. Sehingga bisa bermuhasabah diri. Bahkan ketika marah pun tidak boleh sampai hilang kesadaran. Allah menghendaki manusia untuk selalu ingat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati. Selalu ingat, selalu penuh dengan kesadaran. Selalu penuh dengan kesadaran bahwasanya hanya Allah lah Sang Maha Pencipta. Hanya Allah lah yang pantas sombong. Hanya Allah lah satu-satunya. Dan kita adalah makhluk yang sederhana, kita adalah makhluk yang lemah, kita tidak boleh sombong, dan kita adalah tidak ada apa-apanya tanpa kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Bapak ingatkan kepada kalian, ini pasti adalah sebuah tugas untuk menghafal ayat tersebut, ayat yang sudah dibacakan, kemudian apalkan artinya, poin-poin penting di dalamnya, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tadi? Yang pertama adalah Allah tidak suka kita meminum minuman keras, termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif. Kenapa? Karena itu akan melenakkan manusia lupa kepada Allah, sementara Allah berkehendak kita selalu ingat kepada zatnya, kita selalu zikir kepada zatnya. Dan yang selanjutnya, hindari perjudian juga, hindari mengundi nasib dengan panah. Bahasa lainnya adalah perdukunan, dan hal-hal tersebut merupakan ada muatan syaitan di dalamnya, yaitu mengakibatkan yang pertama al-adawah, permusuhan. Yang kedua wal baghdha, saling benci di antara manusia. Wa yasuddakum an dzikrillah, membuat kalian lupa, terlena sehingga lupa kepada zikir kepada Allah. Padahal semestinya kita menghadirkan Allah setiap saat di dalam hati kita. Maka di akhir ayat tersebut Allah mempertanyakan, fahal antum muntahun, apakah kalian sudah berhenti? Stop, tidak boleh untuk menyentuh hal-hal tersebut. Stop yang pernah mencobanya, berhenti, jangan sampai kecanduan dan mengulangi lagi. Dan pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah, supaya Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, itulah materi umum pada bab yang kedua. Dan untuk selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melewati masa pandemi ini. Tidak lupa kita laksanakan sesuai dengan program pemerintah 3M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjauhi kerumunan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.